Sosialisasi ke masyarakat, ke warga-warga di wilayah masing-masing untuk mengingatkan bahwa melakukan pemilihan itu sangat berarti, sangat menunjang untuk pembangunan. Poin kedua, jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih dirinya adalah terdaftar kepada hak pemilih. Jangan sampai yang terdaftar dari hak pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih. Jadi ya kita nanti jangan coba-coba sekali-kali mencoret yang sudah terdaftar di DPT, itu akan melanggar undang-undang pemilih. Untuk poin ketiga, jika pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya. Apabila memang nanti kalau tidak terdaftar dalam DPT dan dia tidak punya EKTP atau tidak berdomisili di tempat tersebut, ya otomatis dia tidak punya hak pilih di wilayah tersebut. Ketidakpuasan peserta pemilu pada hasil pemilihan yang menjadi sasaran pertama adalah daftar pemilih. Kadang-kadang ya kita udah hal-hal yang berubah di pemilih, kadang-kadang udah terdaftar sebagai warga setempat tapi tidak ada dalam DPT. Dan itu kadang-kadang kalau kita tidak menelitinya atau mendaftarkan kembali orang tersebut yang punya hak pilih di wilayahnya, yang punya KTP dan terdaftar di wilayah tersebut, kita harus mendaftarkannya dan melaporkannya ke KPU. Teliti serta tepat dalam memeriksa dan mencocokkan setiap data pemilih. Kita harus tetap mencocokkan data pemilih dilihat dari kalau ini kita dilihat dari nomor NIK dan nomor KK-nya serta namanya memang sesuai dengan yang tertera di EKTP. Komprehensif, menerima dengan baik dan lengkap keterangan dari masyarakat pemilih atas informasi data pemilih yang disampaikan. Jadi bila ada warga yang menyampaikan bahwa data pemilih yang ada di DPT ada kekeliruan, kita harus tanggapi dengan baik. Mutakhir menyampaikan dan menerima data atau informasi terbaru dari masyarakat pemilih. Transparan, terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan info data pemilih disertai dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Bila kita nanti membuka seluas-luasnya, membuka hasil DPT pada siapapun yang membutuhkan dan menyampaikan info data pemilih serta dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Responsif, cepat dalam menanggapi info serta keterangan dari masyarakat. Jadi jangan ditunda-tunda bila ada warga yang memberikan keterangan atau melaporkan sesuatu dalam hal pemilih ini, dalam hal DPT ini, cepat kita tanggapi supaya tidak terjadi kesalahan. Berpartisipasi berperan secara aktif dengan mendatangi masyarakat pemilih di wilayah untuk mengakhirkan data pemilih. Tentunya mungkin kalau protokol kesehatan selanjutnya protokol kesehatan mungkin kita sudah tahu, mungkin pakai masker, pakai sanitizer, dan mungkin kalau untuk PPP ada face shield. Kalau penanganan PPK dan penanganan data mungkin dalam melaksanakan pengendalian data
berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dengan mitra-mitra PPK, di antaranya PPS, KPU Kabupaten Bandung, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwascam, tim kampanye, pasangan calon di tingkat kecamatan. Untuk tahapan PPK mungkin persiapan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 14 Juli 2020, dari mulai pembentukan PPS, terus pembentukan PPD sampai akhir sekarang pembentukan PPDP tanggal 14 Juli juga sampai penetapan oleh KPU. Untuk coklit dilaksanakan tanggal 15 Juli 2020 sudah 13 Agustus 2020 yang akan dilaksanakan mungkin oleh anggota PPDP di tiap desa masing-masing. Daftar pemilih sementara, untuk daftar pemilih sementara mungkin akan diumumkan tanggal 5 September 2020 sampai tanggal 9 Oktober 2020. Untuk daftar pemilih tetap pada tanggal 9 Oktober 2020 sampai 6 Desember 2020. Untuk persiapan selanjutnya tanggal 15 Juli 2020 sampai sudah 14 Juli 2020, sosialisasi pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih di tingkat kecamatan. Kedua, koordinasi dengan KPU Kabupaten dan KPS dalam penyusunan rencana kerja pemutahiran data pemilih, membantu KPU Kabupaten dalam pemetaan TPS. 4. Penerimaan dan pengecekan dokumen, perlengkapan kerja dan alat perlindungan dari PPDP, PPS dan PPK. Biptek pemutahiran data pemilih. Poin 5 dan poin 6, persiapan kegiatan coklit. Untuk coklit yang akan dilaksanakan oleh PPDP mungkin dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. 1. Pelaksanaan gerakan klik serentak tanggal 15 Juli 2020. 2. Pelaksanaan gerakan coklit serentak 18 Juli 2020. Monitoring coklit. Poin 4, laporan monitoring kerja PPDP. 5. Penyusunan data pemilih hasil pemutahiran. 6. Pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat kecamatan. 3. Daftar pemilih sementara akan dilaksanakan 5 September 2020 sudah 9 Oktober 2020. Poin 1, pengumuman DPS. Poin 2, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS. 3. Perbaikan DPS. 4. Pleno rekapitulasi DPS hasil perbaikan. 4. Daftar pemilih tetap. 1. Penyampaian DPT. 2. Pengumuman DPT. 3. Pemilih pindahan atau DPT. Peranan TPS dalam pemutahiran data yaitu dalam melaksanakan tugasnya TPS harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dengan mitra-mitra PPS, di antaranya PPD sebagai ujung tombak dalam pemutahiran data ini, 2 perangkat desa, kelurahan, RT atau RW, PPK, KPU Kabupaten Bandung, pengawas pemilihan lapangan atau yang disebut PPL atau yang sekarang disebut PKD, juga tim kampanye pasangan calon di tingkat desa kelurahan jika ada. Tahapan PPS, pembentukan PPDP dan coklit pada 24 Juni sudah 13 Agustus 2020. 3. Daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara dilaksanakan 5 September 2020 sudah 9 Oktober 2020. Daftar pemilih tetap 9 Oktober 2020 sudah tanggal 6 Desember 2020. Jadi batas terakhir DPT tanggal 6 Desember 2020. Pembentukan PPDP dan coklit mungkin sudah diterangkan, terus
petugas koordinasi BPS yaitu kepada PPDT, 2 Bawaslu Desa Kelurahan, 3 PPK, tokoh 4 tokoh masyarakat, 5 tim kampanye pasangan calon, 6 petugas registrasi kependudukan desa kelurahan. Sosialisasi ke masyarakat, ke warga-warga di wilayah masing-masing untuk mengingatkan bahwa melakukan pemilihan itu sangat berarti, sangat menunjang untuk pembangunan. Poin kedua, jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih pilihnya adalah terdaftar kepada hak pemilih. Jangan sampai yang terdaftar dari hak pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih. Jadi ya kita nanti jangan coba-coba sekali-kali mencoret yang sudah terdaftar di DPT, itu akan melanggar undang-undang pemilih. Untuk poin ketiga, jika pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya. Apabila memang nanti kalau tidak terdaftar dalam DPT dan dia tidak punya EKTP atau tidak berdomisili di tempat tersebut, ya otomatis dia tidak punya hak pilih di wilayah tersebut. Ketidakpuasan peserta pemilu pada hasil pemilihan yang menjadi sasaran pertama adalah daftar pemilih. Kadang-kadang ya kita udah hal-hal yang berubah di pemilih, kadang-kadang udah terdaftar sebagai warga setempat tapi tidak ada dalam DPT. Dan itu kadang-kadang kalau kita tidak menelitinya atau mendaftarkan kembali orang tersebut yang punya hak pilih di wilayahnya, dia punya KTP dan yang terdaftar di wilayah tersebut, kita harus mendaftarkannya dan melaporkannya ke KPU.